Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Ricky Burma Official, guys. Hari ini kita mau wawancara seorang YouTuber dari Medan dengan abang ternama, guys, dari Medan, guys. Dari Medan. Siapa nih, dengan abang siapa tadi? Mau. Tinggal di Medan. Jadi YouTube ini ceritanya udah berapa lama nih, Bang? Kita kan nih pemula awal nih. Iya. Jadi kita mau ada pengalaman dari abang lah yang udah senior gitu. Iya. Boleh sharing sedikit Sharing lah gitu ya. kan. Soalnya kita kan Berawal baru, tuh guys. dari gitu. apa gitu kan. Dari pengalaman suka dukanya gitu. Kenapa bisa tergerak jadi YouTuber jadi gitu relawan kan. ODGJ gitu kan. Berawal dari respect kita terhadap ODGJ, yang mana orang itu nggak ada yang mempedulikan. Iya. Jadi alhamdulillah adanya kemajuan elektronik seperti Sosial YouTube, media ya. Facebook atau Instagram dipergunakan sebaik mungkin. Itu tergantung diri kita masing-masing ya kan. Tapi pada intinya kenapa kita upload video, kita buat kegiatan sosial upload video? Karena di situ mana tahu nanti bisa diperjumpakan dengan keluarganya ODGJ. Keluarga, saudara Ya. itu yang kenal gitu. Berarti abang ini sebagai pemersatu atau orang Enggak pemersatu. jembatannya itu. Jembatani orang dengan keluarganya yang telah hilang. Alhamdulillah kita sudah memperjumpakan Dengan dengan sosial media inilah kita bisa tolong gitu ya. Benar. Berarti memanfaatkan media sosial. media Ya. sosial. Kalau sekarang kan kita harusnya sebenarnya bersyukurnya di sosial media ini apapun segala jaringan lebih mudah lewat sosial media. Apresiasi mereka lebih cepat. Nah, terus saya mau tanya pengalaman OGDJ yang ngamuk itu yang paling parah seperti Cara apa? mengatasi? Cara mengatasinya. Kita kan juga ada sih OGDJ yang ngamuk dan kita tidak berhasil. Ya, begitu lari. Nah, ujung-ujungnya lah. Oke, jadi gini, trik ataupun cara bagaimana ODGJ itu mau nurut. Memang butuh ada kasih sayang dan ada ketegasan. Tulusan hati, Bre. Ya, kasih Termasuk. sayang. Ibaratnya kalau memang kita jumpa ODGJ itu, anggap kalau itu saudara kita. Iya. Saudara. Kalau udah saudara kita yang udah lama nggak jumpa, jadi hati itu gimana dibilangnya? Bakal berubah 100%. Iya. Tapi butuh ada ketegasan. Karena orang yang kita sosial kan, kita mempedulikan ini bukan orang yang seperti kita yang waras gitu kan. Dia tidak waras. Berarti orang punya keterbangan mental ya gitu. Iya. Kebatasan. Ada kejiwaannya yang ganggu. Jadi butuh memang pendekatan yang gimana ya? Ada ketegasan, ada kasih sayang, ada lucu-lucu dia buat dia bahagia. Tapi kadang-kadang kita kan di kendalanya ada juga orang OGDJ ini nggak bisa bikin kita sabar ya kan, kita bisa emosi tingkat tinggi juga. Emosi gitu Ada juga Itu karena gimana, kan pernah nggak bang emosi gitu kita udah mau kita pakein baju, ada nih kita pengalaman kita tuh dia udah kita pakein baju, kita kasih uang, udah itu mas cakep telanjang pula lagi buka baju, Iya. nggak mau lagi gitu. Jadi kita pernah juga seperti itu, jumpa seperti itu ya. Udah kita lepaskan cincin di tangannya, tapi dia sekitar berapa bulan dia pakai baju plastik lagi. Oh, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Jadi kita Karena kenapa? Saya udah menyelesaikan misi. Memandikan, membuka cincinnya dia yang lengket ada, gitu ya? Iya, yang ada besi, yang besi di tangan dia tuh, sampai nyusut tulangnya itu. Akhirnya saya dapat keluarganya. dapat Keluarganya. Tetapi gerakan kita ini harus dipersetujui dengan keluarganya. nah, keluarganya iya. Iya. Takutnya ada juga keluarga yang nggak nerima Berarti kadang. kalau abang dapat keluarganya itu abang kontak langsung sama atau keluarga yang kontak ke abang gitu. Lebih baik kita menunggu kontak dari keluarga. Karena kenapa? Kan nanti ini jadi komersil gitu. Kenapa harus dihubungi keluarganya gitu? Biarkan keluarganya ada power gitu. Jadi kita lebih semangat dampingin pasien.
Beda merawat ODGJ dengan merawat orang yang sakit terbujur di tempat tidur. ODGJ ini bakal jalan. Ya, Nggak bisa dikasih tahu lah. benar. Di luar logika ngasih taunya hari ini iya, besok enggak. Kalau OGDJ ini kita nggak bisa kita janjikan. Rata-rata nggak bisa kita janjikan. Soalnya hari ini kita mau mandikan tapi kita nggak bawa alat gitu ya. Kita nggak bakal ada. Ada dulu kemarin kejadian gitu juga. Dia udah mau kami potong rambutnya, udah kami bawa alat mandinya. Giliran udah keluar alat mandinya langsung lewat melengos saja. Berteriak-teriaklah kita, jadi kita pula yang jadi OGDJ-nya. Habis itu. Tapi ilmu yang abang seperti itu katakan, pengalaman saya ada juga orang medis psikiater ya, jiwanya ngomong, kita juga nggak bisa menjanjikan orang itu. Nanti saya belikan HP ya, nanti saya belikan rokok ya, nggak bisa dijanjikan. Nggak bisa. Kalau saya ada uang, ada rezeki, nanti saya belikan rokok ya, Iya, belikan betul. HP ya. Karena kalau janji ingat, itu bakal ingat dia itu terus. ingat. Ingat terus. Dia ingat. Ingat terus. Itu orang medis yang mengatakan. Iya. Ada kemarin tuh yang Jadi cewek tuh gitu. ODGJ yang abang udah mandi itu abang bawa ke rumah yayasan abang gitu. Ya, ada beberapa yang kita bawa ke rumah singgah ODGJ kita bersama. Karena kenapa kita bawa? Dia keadaan sakit, dia tidak bisa bertahan hidup di luar. Sakit keras, sakitnya seperti sakit apa, Bang? Ada yang sakit eksim, ada yang Kulit gitu. sakit kulit, ada yang buah zakernya besar, macam-macam. Tapi kenapa kita letakkan di rumah singgah ODGJ untuk sementara rumah singgah? Wah, rumah singgah lah ya. Nanti kita tempatkan ke rumah sakit, udah pulih balik lagi ke rumah singgah ODGJ. Berarti mereka tuh layak lah hidupnya bang ya gitu nggak ya? Alhamdulillah udah layak di sana daripada mereka makan sampah di luar sana. Tapi selama mendirikan yayasan ini pernah nggak ada OGDJ kita tuh yang kabur atau misalnya pergi tapi nggak pamit, tiba-tiba kita nggak tahu gitu, ya kebablasan lah istilahnya, ada nggak gitu? Oh ada, yang kabur sudah kita tempatkan ya. Udah kita tempatkan, udah kita mandiin gitu kan. Kadang-kadang kan ada OGDJ itu nggak mirip OGDJ rapi, ada juga. Cuman kan pikiran udah rusak kan. Nah. Jadi kebanyakan kita ada yang lapor masyarakatnya. Ada. Bang, ada ODGJ nih, ini fix ODGJ. Iya. Tapi kalau dilihat di lapangan, itu saya lihat sekitar jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Itu saya lihat keliling di kota Medan. Itu asli ODGJ. Karena kenapa? Kalau ODGJ yang memang ada keluarganya, dia bakal balik ke rumah. Oh, kalau yang ada keluarganya ya. Tapi kalau memang ada keluarga, memang di lapangan aja. Itu terus menerusan. Pinggir jalan. Itu yang kalau ada keluarga tuh dia kayak terawat gitu nggak bang? Ada keluarganya, terawat itu dibilang terawat atau enggak, ya hampir sama ya begitu-gitu juga. Jadi Iya. mereka nggak mandi, mereka Iya. apalah gitu ya. Jadi memang harus ada Biasa. dorongan dari pemerintah. Pemerintah. Nah, memang kalau susahnya kita ini kan kayak kita ini kan youtuber biasa dan kita nggak punya wewenang gitu ya bang. Kan kalau biasanya abang kalau misalnya motivasi misalnya untuk penyampaian dari pemerintah itu sendiri kan, caranya gimana sendiri, apa kita ke dinas langsung? Kita ini kan nggak punya pengalaman nih gitu. Ya Biasanya. kalau Ataupun ada kontak Atau personnya gitu. kita menghubungi dinas terkait sesuai aturan mereka. Sesuai. Kalau gampang ya silahkan kita urus. Kalau ya sulit, lebih baik kita letakkan di yayasan. Oh iya sana. Nanti di yayasan yang saya tempat ini kan yayasan rehabilitasi daya wampu. Nanti saya galang donasi di sana. Biasanya abang kalau donasi untuk itu tuh kita carinya gimana caranya? Carinya itu kita minta-minta ke orang atau kita ada orang yang datang gitu atau gimana? Orang yang donasinya nawarkan. gitu. Ada yang orang nawarkan. Namanya orang kan ini kan dibuat ladang pahala ya. Iya. Jadi kalau orangnya respect, peduli juga ya, dia mau berdonasi. Tapi kalau dia nggak berdonasi nggak apa-apa. Yang penting dia udah membantu sebagai kita Kalau ini membuat video berkarya tentang ODGJ. Jadi itu udah cukup juga terbantu. kalau saya mau tanya bang, kan itu rumah
sosial abang apa tuh namanya rumah apa tadi Rumah singgah. rumah singgah untuk OGDJ. Saya tanya kalau seandainya nih kita ini kan orang umum, misalnya nih kita mau kasih sumbangan tapi tidak berupa uang seperti beras, makanan, baju, tetapi kalau nggak baru itu tetap diterima apa nggak? Diterima. Gimana ya dibilangnya? Saya Kalau lebih baik kan kalau kita jauh mungkin bisa duit. Kalau yang dekat-dekat mungkin kalau misalnya nggak ada uang ya bangsa bahan makanan lah gitu kayak Indomie atau minyak goreng apa gitu. Biasanya di sedekah gitu ada nggak di sana gitu? ada bang. Ada juga. Ada. Lebih baik berkunjung ke sana. Lebih baik betul. Iya. Tapi kan ini posisi jauh di Medan ya gitu. Ya kapan-kapan datang ke Medan. Bang, boleh nggak kita beralih ke lain gitu? Ada apa tuh? pandangan keluarga abang tuh gimana ya? Ha. Setelah abang menjadi relawan ODGJ ini, ada yang Senang. pro atau kontra dan segala gitu? Maksudnya keluarga. Nah, keluarga, orang terdekat lah di Terdekat daerah. dulu Keluarga kan. ya dukung, Keluarga mendukung. Kan kadang-kadang ada juga gitu. Ya, Kadang-kadang kan ada gitu juga kan. Kadang tujuan kita nih baik, tapi kan ada yang nggak disetujui. Kenapa OGDJ? Kenapa nggak orang yang misalnya mau cakap kalau yang buta gitu atau orang apa kan itu masih bisa diatur. Kalau OGDJ kan di luar akal sehat. ya itulah tantangan buat kita yang memang betul peduli terhadap ODGJ. Gak ada habisnya. Pertama kita memandikan dia di lapangan, sulitnya itu bagaimana keadaan di lapangan. Lalu kita mengupayakan bagaimana yang ditempatkan di ini. Lebih baik ada banyak tantangan. Lebih baik. Tapi kita nggak mau ingin ada apa ya pro dan kontra ini antara kita ini dengan pemerintah. Ini kita membentuk karakter. Harapan abang gimana? Kalau maksudnya harapan kedepannya untuk kemajuan rumah singgah ini gimana gitu? Apa mau diperbesar lagi? Mana tahu ada dana dari pemerintah. Ya. Jadi kalau untuk pemerintah sejauh ini belum ada, karena kita bukan berbentuk yayasan. Karena kenapa? Ini hanya rumah Pribadi. singgah. Kalau yayasan, saya lebih mengedepankan yayasan yang sudah lama. Sebelum kita buat kegiatan media sosial YouTube ini, maksudnya upload ke YouTube ini, mereka sudah lama, mereka sudah jauh berkorban dan itu lama. Jadi kita membalas gimana nih yang yayasan yang sudah lama ini kita naikkan dulu setiap daerah dimanapun itu. Jadi kita berharap juga kalau sudah naik nih yayasan semua yang nggak jarang diterpublikasi, kita juga senang gitu. Karena ini ibaratnya ini yang senior gitu yayasan itu, karena dia nggak ada YouTube. Pedulikan yang udah lama. Kira-kira kalau misalnya OGDJ perempuan gitu kan ya, itu kendalanya kan bisa hamil juga. Pernah nggak jumpa yang hamil gitu? Jadi sekarang gini, ODGJ yang cewek itu yang hamil ya, ada saya dapatkan. Ada yang usia muda, dan akhirnya saya tempatkan ke yayasan. Sebelumnya dia udah hamil beberapa lagi tuh, maaf katanya ya. Karena setiap orang di lapangan, ODGJ yang di luar sana, itu antara dua itu, pelampiasan biologis dan pelampiasan emosi. Makanya mereka tuh terkadang ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang dihina. Kalau kita menjadi mereka, satu hari kita nggak bakal sanggup. Ada yang cewek di sebagai pelampiasan biologis, makanya saya tuh nggak ada keinginan untuk nangani cewek, lalu saya tinggalkan. Mohon maaf, bukan saya menyinggung yang lain. Ini mudah-mudahan ya dengan adanya gerakan yang peduli ODGJ yang cewek itu bagus juga. Kalau saya lebih baik ini baju, ini celana, nanti mandi sendiri. Iya, mandi sendiri. Karena ya mungkin belum nggak sopan, kecuali maaf kata emergensi teman-teman. Jadi
Jadi kalau emergensi dengan keadaan dia telanjang dipublikasikan, maaf, kalau kita kan kita blur. Iya. Orang dikomentasikan, diamartirkan. Kita nggak tahu itu video kemana larinya gitu kan. Lebih baik kita yang datang langsung, kita akan pakaikan baju langsung. Langsung pakai kan ya. Nah, pakaikan celana langsung. Jadi selesai. Dan itu kami jaga sampai pagi. Itu kita awasi 24 jam sampai pagi. Enggak. Ya, dapat laporan jam 2 malam, langsung turun sampai nunggu sampai jam 5. Menjaga itu DGJ yang telanjang bulat. Kalau ada orang lapor, memang semuanya atas laporan. Oh, berarti di YouTube abang itu ada kontak persennya lah ya? Ada kontak persennya. Tuh. Rata-rata DJ hamil tuh yang udah melahirkan tuh biasanya ceritanya anaknya gimana? Ada yang ambil atau gimana gitu biasanya? Ya, itulah yang sekarang diluruskan ya. Bagi orang-orang yang ingin mengambil anak dari ODGJ, itu harus ada apa ya? Prosedur yang dulu lemah. Sekarang sudah yang paling kuat. Kenapa? Dia harus kejelas dia. Dititipkan di panti mana. Udah dia adopsi dari panti ini salah satu panti, tapi dia harus tahu dia ini hartanya berapa gitu ya. Harta nanti kalau harta apa gimana ya? Harta warisan rumahnya itu dibagi ke anak ini berapa persen. Jadi mohon maaf, bukan hanya sesaat gitu. Sesaat dia menampung anak angkat dari mengadopsi anak angkat, selalu dia tinggalkan begitu aja. Itu pernah terjadi. Tanpa butuh kasih sayang gitu ya? Iya, karena dia orang tua angkatnya itu meninggal, dia di jalanan lagi. Oh, balik juga. Tapi kita nggak tahu problemnya dalam rumah tangga itu bagaimana. Kita juga nggak mau mengejas. Akan lebih baik memang harus negara yang tangani. Kan ada dinas terkait, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan apabila dia sakit. Kendala biaya pernah nggak kekurangan bahan makanan atau apa gitu? Kalau orang sakit maksudnya. Kalau kendala soal biaya atau apapun itu ada sih, tapi kita berusaha bagaimana ini lebih gimana ya? ODGJ terbantu, keluarga juga terbantu. Ini maaf dulu bang ya. Nah. YouTube abang ini sebagai penghasilan abang, maaf bahasa yang itu mata pencarian abang. Komersil gitu. Ya komersil. Bonus sih. Bonus. Ya, sama seperti kita kerja di suatu perusahaan, gajinya hanya sekian. Apabila kita mencapai dari yang sudah tercapai target, bonus dapat. Jadi bonus lah kita harapkan. Gaji nanti hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Jadi bonus itu lebih banyak biasanya. Jadi lebih banyak nanti dari bonus itu, karena saya ada rumah singgah ODGJ, iya ke situ juga. Hampir seluruhnya ke situ juga. Bang Virul TV ini udah kemana aja gitu? Oh, ada ke Madura, ada ke Tanjung Balai, Batam ya macam-macam. Ada ke Batam Sumatera juga. udah semua? Sumatera, Aceh saya belum. Aceh belum. Padang sudah, Pekanbaru udah, Riau Kepulauan sudah. Khususnya di Batam. Di Jawa? Kalau di Jawa? Di Jawa sudah, Serang udah, Anyer udah. udah berarti dah kemana-mana nih. Jakarta ya? Iya udah. Untuk bulan ini, Juga pengalaman abang. ada lagi nggak? Maksudnya ada tujuan dalam berapa minggu ini untuk ODGJ yang lain gitu? Waktu dekat ini. Abang ini pakai target nggak? Pakai target kalau kita harus bikin video nih dalam minggu ini kita harus bikin video gitu. Jadi gini, Atau saya jawab dulu. mengalir aja. Dalam minggu ini itu waktu yang menjawab. Nanti kalau ada memang keluarga ODGJ saya antarkan. Terus kalau untuk abang ada target, sebenarnya gimana ya? Anggap itu memang kebiasaan gitu. Jadi merasa kegiatan itu rasa ringan gitu. Gitu. Rasa ringan. Ya kalau ada jumpa ya publikasikan di YouTube sudah selesai. Oke
guys, sampai di situ dulu YouTuber Asal Medan. namanya Bang Firul TV. Maulana Habib. Maulana Habib. Nama channelnya Nama Firul channelnya ya. apa, Bang? Firul TV. Firul TV. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, share. Oke, untuk penonton Firul TV, disupport juga apapun kegiatan sosial di luar sana, baik ODGJ atau orang sakit, ya penting sosial ya. Iya. Kita beri dukungan terhadap mereka, pengorbanan mereka, waktu mereka, meluangkan waktu untuk peduli sesama. Salam dari Firul TV, jangan lupa subscribe channel TV-nya Burhan. Ricky Burma Official. Maaf, apa? Ricky Burma Official. Ricky. Burma Official. Jadi jangan lupa di subscribe Ricky Burma Official. Itu channel giat tentang sosial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya yo ada di